Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, milenial dan Gen Z susah punya rumah karena sering minum kopi. Apa iya? Atau sebenarnya anak muda pengen beli rumah tapi harga tanahnya makin hari makin gak masuk akal? Kalaupun ada yang murah tapi jauh dari pusat kota. Atau ada yang dekat dari pusat kota tapi mahalnya gak ketulungan karena dikuasai kelompok tertentu. Kita kupas, selengkapnya di Kulik, Kupas dan Ulik. Saat hadir di acara sebuah bank di daerah Tangerang, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, kalau keseringan ngopi bikin anak muda susah punya rumah. Jumlahnya sekitar 81 juta anak muda nggak punya rumah. Padahal rumah jadi kebutuhan yang penting karena rumah adalah tempat membangun keluarga yang baik. Mas Menteri juga pesan nih, anak muda harus lebih hemat dan jangan lebay kalau belanja, biar punya rumah di masa depan. Tapi apa benar, anak muda susah punya rumah karena sering minum kopi? Atau jangan-jangan karena harga rumah yang makin kesini makin di luar nurul. Kalaupun ada, lokasinya jauh dari perkotaan. Menurut rumah123.com, 3 tahun lalu atau tahun 2020, untuk luas tanah 70-80 meter persegi yang paling murah ada di daerah Cibubur, seharga 850 juta rupiah. Dan yang paling mahal ada di daerah Kelapa Gading, seharga 2,1 M. Kalau kita geser nih dikit ke daerah Tangerang, dengan luas tanah yang sama paling murah ada di daerah Serpong, seharga 890 juta rupiah. Paling mahal di mana? Pastinya di Alam Sutra, yaitu 1,3 M. Terus kenapa? Kalau ada yang harganya rada miring dikit, lokasinya jauh dari pusat kota. Padahal milenial dan Gen Z tuh tempat kerjanya kalau nggak di Jakarta ya Tangerang. Selain harga tanah yang terus naik, menurut pengamat properti Panangian Simanung Kalit, harga tanah yang layak untuk membangun rumah subsidi adalah 160 jutaan. Dan harga tanah untuk rumah subsidi nggak boleh lebih mahal dari Rp200.000 per meter persegi. Belum lagi harga bangunan untuk rumah subsidi dibatasin, cuma 1,5 juta per meter persegi. Jadi ya wajar aja kalau ada rumah subsidi yang harganya miring. Jaraknya bisa 30-50 km dari pusat kota. Dan kualitas bangunannya hanya Tuhan dan tukang yang tahu. Karena alasan jauh dari pusat kota dan mahal itulah banyak anak muda yang lebih memilih untuk sewa rumah alias kontrak. Selain lebih dekat dari tempat kerja, adanya aturan mutasi kerja juga jadi pertimbangan milenial dan Gen Z memilih kontrak. Apalagi buat milenial dan Gen Z yang masih suka nongki-nongki, ngafe, nge-mall, rasanya berat kalau harus tinggal jauh dari pusat kota. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, anak muda susah punya rumah. Terus apa dong usaha pemerintah biar anak muda bisa punya rumah di masa depan? Biar kalau udah nikah nggak tinggal di Pondok Indah mertua. Kita bicara ketersediaan rumah subsidi dulu deh. Antara ketersediaan dan kebutuhan rumah subsidi di berbagai daerah berbeda. Contoh di Jawa Barat, mengutip dari Kata Data, tahun 2023 ketersediaan rumah subsidi 128.585 unit. Tapi kebutuhannya cuma 54.610 orang. Kalau di Banten, ketersediaannya 29.896 unit. Sementara yang butuh rumah subsidi cuma 15.113 orang. Sebaliknya di Jakarta, tahun 2022, ketersediaan rumah subsidi 225 unit, tapi kebutuhannya sampai 804 orang. Untuk rumah subsidi aja, antara kebutuhan dan ketersediaan nggak sama. Yang ada malah bikin rugi negara atau pemborosan anggaran di daerah tersebut. Gimana kalau yang non-subsidi coba? Yakin anak muda nggak bisa beli rumah karena kebanyakan ngopi? Atau pemerintah aja nih yang nggak mau ngatur harga tanah, rumah, properti, dan sebagainya? Salah satu faktor pengaruh naiknya harga rumah adalah permainan spekulan, pengembang, investor, para pemilik modal, ya bisa dibilang sebagai pihak-pihak pengusaha tanah yang nantinya akan dijual lagi dengan harga suka-suka mereka. Rasa-rasanya nggak mungkin pemerintah nggak bisa ngatur itu semua. Ngatur harga BBM dari setiap merek aja bisa. Masa ngatur harga tanah biar setiap orang punya rumah nggak bisa? Kalau pemerintah mau usaha lebih, milenial dan Gen Z bisa kok punya rumah dan tetap ngopi-ngopi cantik. Menurut Sobat Esensi, gimana nih soal milenial dan Gen Z yang susah punya rumah? Coba kulik di kolom komentar ya.